Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Aisyah Marian Daulay, Guru Informatika di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Tahun pembelajaran 2023-2024, SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 10, sehingga mata pelajaran informatika sudah masuk di kelompok mata pelajaran umum. Jadi, semua peserta didik di kelas 10 mendapatkan pembelajaran informatika. Dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi peserta didik masih sangat rendah. Bayangan peserta didik ketika belajar informatika masih seputar menggunakan aplikasi, tidak pada menalar dan menciptakan. Terkait penggunaan teknologi digital, tentu saja peserta didik sudah mampu menguasainya. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengevaluasi dan mencerna informasi secara kritis masih perlu ditingkatkan. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seringkali saya menghadapi peserta didik yang beragam. Setiap peserta didik memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Peran saya sebagai seorang guru yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga kemampuan literasi digital peserta didik dapat meningkat dan akan tercipta pembelajaran yang berkualitas di dalam kelas. Langkah awal yang saya lakukan sebelum mendesain perencanaan pembelajaran adalah dengan melakukan analisis kebutuhan belajar peserta didik untuk menganalisis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik melalui asesmen kognitif dan non-kognitif dengan menggunakan Google Forms. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif pada kelas 10-6 dengan jumlah peserta didik sebanyak 34 orang, didapat bahwa 47,06% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 44,14% memiliki gaya belajar kinestetik, dan 8,82% memiliki gaya belajar auditori. Sementara untuk hasil asesmen diagnostik kognitif untuk materi STAK dan Q, didapat bahwa 82,35% peserta didik masih mendapat nilai di bawah 75. Dan setelah dianalisis, kendala mereka adalah belum memahami betul mengenai konsep berpikir komputasional, sehingga saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan metode gallery walking dan dikombinasikan dengan media ajar interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah. Proses pembelajaran saya mulai dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik, dan tidak lupa mengajak peserta didik untuk berdoa. Masih ada yang mengingat pembelajaran kita minggu kemarin apa? Searching dan selanjutnya, saya menanyakan kembali pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Searching itu apa? Ya, silakan. Oke, pencarian. Kita memulai pembelajaran. Kegiatan berikutnya, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking tentang antrian untuk melatih fokus dan pemahaman peserta didik tentang topik pembelajaran. Untuk baris yang ini, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari. Sebelum masuk ke topik pembelajaran, saya memberi apersepsi dan pertanyaan pemantik untuk mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami peserta didik dengan apa yang akan dipelajari. Antrian. Nah, contoh tumpukan dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Tumpukan apa? Oke, tumpukan buku, bisa tumpukan piring juga bisa ya. Kemudian kalau antrian tadi apa contohnya? ATM. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai stack and queue. Saya menyampaikan topik apa yang akan dipelajari dan capaian pembelajaran yang diharapkan, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang menjadi topik pembelajaran hari ini adalah stack dan queue. Kita memasukkan 10 dulu. Masukkan 10. Untuk menjelaskan materi pembelajaran secara singkat, saya memanfaatkan video pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian dimasukkan 3, satu-satu dimasukkannya. Peserta didik secara berkelompok menganalisis materi pembelajaran hari ini.
yaitu materi tentang Stack dan Q melalui sumber belajar, yang dipilih sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Baik itu berupa buku, video, atau rekaman. Ibu sudah membagikan LKPD ke setiap kelompok. Silakan dicermati apa soalnya, apa tugasnya, kemudian tuangkan di kertas plano tersebut. Selama proses diskusi berlangsung, peserta didik berinteraksi sesama teman agar materi ajar dapat lebih dipahami. Untuk menambah semangat belajar, saya mengajak peserta didik untuk bermain. Setelah menganalisis dan mengerjakan lembar kerja, peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompok pada kertas plano yang sudah dibagikan sebelumnya. Hasil diskusi kelompok pada kertas plano dapat berupa teks, gambar ilustrasi, maupun infografis. Selanjutnya, salah satu peserta didik dipilih oleh kelompoknya untuk menjadi pemandu kepada anggota kelompok lain. Pemandu bertugas untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok, sementara anggota kelompok lain diberi kesempatan untuk berkeliling melihat hasil diskusi setiap kelompok. Peserta didik diminta bersama-sama mengoreksi hasil diskusi kelompok lain. Tidak lupa, saya memberi apresiasi terhadap produk yang dihasilkan dan memberikan penguatan materi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dan memberikan asesmen sumatif menggunakan aplikasi Kahoot untuk melihat perkembangan belajar peserta didik dan sebagai bentuk asesmen perencanaan pembelajaran selanjutnya. Hasil yang didapat 64% peserta didik sudah menguasai materi pembelajaran dan untuk pertemuan selanjutnya, peserta didik menginginkan guru menjelaskan materi pembelajaran dengan cara bermain game. Pembelajaran dibawakan Ibu Esa sangat menyenangkan, menarik, dan juga berkualitas. Mengapa demikian? Karena Ibu Esa membawakan presentasi dengan menggunakan infokus, dan juga Ibu Esa menjelaskan yang sangat jelas sehingga murid-murid cepat tanggap. Dan yang paling menyenangkan, Ibu Esa memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai Stack and Q yang kemudian dipresentasikan di depan. Menurut saya, pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Aisyah sangat asik dan tidak membosankan dikarenakan di awal pembelajaran ada yang namanya ice breaking ataupun games yang sehingga membuat murid tidak mudah bosan. Dan juga sistem belajar yang berkelompok sehingga kami dapat memahami materi lebih dalam lagi. Dan juga kami dapat berdiskusi setelah mendengar penjelasan dari beliau. Pembelajaran dari seluruh proses yang dilakukan tidak hanya pada penguasaan materi saja, tetapi juga pembinaan nilai untuk membentuk peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran membuat peserta didik senang dan menikmati. Menyenangkan saja tidak cukup, tetapi harus syarat makna dan berkualitas. Secara keseluruhan, hasil pembelajaran menggunakan metode gallery working dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan efektif, karena menarik minat dan antusias peserta didik untuk belajar. Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia, demikian video praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan topik Stack dan Q di kelas 10 SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Marilah menjadi guru yang ditunggu kehadirannya oleh peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Pinggir selokan terlihat batu, batu dipungut taruh di baju. Mari ciptakan pendidikan yang bermutu agar terwujud negara yang maju. Mari kita sukseskan pembelajaran yang berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.